Halo Sobat Geopolitik, kembali lagi di channel ini. Dunia kembali diguncang kabar panas dari Eropa Timur. Laut Baltik kembali menjadi ajang ketegangan antara NATO dan Rusia. Kali ini, Jerman mengerahkan jet-jet tempurnya untuk mencegat sebuah pesawat pengintai Rusia yang terbang tanpa transponder, tanpa rencana penerbangan, dan disebut berisiko tinggi. Apakah ini sekadar manuver intelijen, ataukah tanda eskalasi baru menuju perang terbuka? Mari kita bahas tuntas. Pada Selasa lalu, dua jet tempur Eurovictor Typhoon milik Angkatan Udara Jerman lepas landas dari Pangkalan Udara Rostov-La AG. Misi mereka, mencegah sebuah pesawat pengintai Rusia, Ilyushin Il-20, yang terlihat terbang di atas wilayah udara internasional di Laut Baltik. Pesawat Rusia itu memicu alarm karena transpondernya dimatikan sehingga tidak bisa terdeteksi normal oleh radar sipil. Tanpa rencana penerbangan, artinya tidak ada pemberitahuan resmi ke otoritas penerbangan internasional. Tidak menjalin kontak dengan kontrol lalu lintas udara regional. Bagi NATO, pola ini bukan hal baru. Rusia disebut berulang kali menggunakan taktik seperti ini untuk menguji respons militer Barat dan sekaligus mengumpulkan intelijen tentang aktivitas NATO di kawasan Baltik. Laut Baltik bukan hanya perairan biasa. Kawasan ini adalah jantung strategi militer Eropa Utara. Dari sinilah Rusia bisa memantau Polandia, Jerman, Denmark, hingga Swedia, negara yang baru saja resmi bergabung dengan NATO. Selain itu, Kaliningrad, wilayah Rusia yang terpisah dari daratan utamanya, terletak di tepi Baltik. Di sana tersimpan pangkalan militer, rudal, dan sistem pertahanan udara Rusia. Laut Baltik juga menjadi jalur energi dan perdagangan vital, terutama setelah runtuhnya proyek gas Nord Stream akibat sabotase tahun 2022. Dengan kata lain, siapa yang menguasai Baltik, akan punya keunggulan strategis dalam perang Eropa. Sepanjang tahun 2025 ini saja, menurut kantor berita Jerman DPA, Angkatan Udara Jerman sudah 10 kali mengerahkan jet-jet tempurnya untuk menghadapi pesawat Rusia di Baltik. Mengapa begitu sering? Karena Rusia disebut terus mengirim pesawat pengintai, bahkan pembom, keluar dari Kaliningrad. Tujuannya jelas: mengintimidasi negara NATO di sekitarnya. Mengumpulkan intelijen tentang pergerakan militer Barat. Menunjukkan kekuatan, seolah Rusia bisa hadir kapan saja di langit Eropa. Namun NATO menilai cara Rusia beroperasi sangat berisiko tinggi. Pesawat tanpa transponder bisa membahayakan penerbangan sipil, karena tidak terdeteksi radar sipil dan bisa menimbulkan kecelakaan. NATO memperlakukan setiap insiden seperti ini dengan serius. Begitu radar militer mendeteksi pesawat Rusia yang mencurigakan, Komando Udara langsung mengaktifkan Quick Reaction Alert, QRA, yaitu pengerahan jet tempur dalam hitungan menit. Bukan hanya Jerman, tapi Polandia, Denmark, dan Swedia juga kerap mengaktifkan jet-jet mereka. Faktanya, hanya seminggu sebelumnya, Polandia dan sekutunya harus mengaktifkan pesawat tempur setelah Rusia melancarkan serangan udara ke Ukraina Barat, dekat perbatasan Polandia. Bayangkan, kalau ada salah kalkulasi, insiden ini bisa saja berubah menjadi tabrakan atau bahkan tembakan peringatan yang memicu perang lebih luas. Media Jerman Bild menyebut langkah pesawat Rusia ini sebagai intimidasi militer. Sementara NATO menganggapnya sebagai taktik grey zone, bukan perang terbuka, tapi juga bukan damai. Bagi Rusia, aksi ini adalah pesan: meski sibuk berperang di Ukraina, mereka tetap mampu menguji NATO di Baltik. Tapi ada risiko besar. Satu kesalahan kecil, entah pesawat bertabrakan atau pilot salah membaca situasi, bisa memicu eskalasi tidak terkendali. Apalagi, Laut Baltik sekarang sudah dikelilingi negara NATO setelah Finlandia dan Swedia resmi bergabung. Bagi Jerman, insiden ini datang di saat sensitif. Pemerintah Jerman sedang menghadapi tekanan politik, baik di dalam negeri maupun internasional. Kanselir Olaf Scholz mendapat kritik karena dianggap lambat membantu Ukraina, tapi juga dikritik oposisi karena terlalu keras menghadapi Rusia. Dengan pengerahan jet tempur ini, Berlin ingin menunjukkan dua hal. Jerman adalah anggota NATO yang bisa diandalkan. Berlin tidak akan membiarkan Rusia mengintimidasi Eropa Utara. Namun, ada dilema. Semakin sering Jerman mengerahkan jet tempurnya, semakin besar pula risiko benturan langsung dengan Rusia. Insiden di Laut Baltik ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari perang Ukraina. Rusia sedang mencari cara untuk menekan NATO agar mengurangi dukungan ke Kiev.
salah satunya dengan menunjukkan kekuatan di kawasan strategis lain. Bagi dunia, setiap ketegangan di Baltik akan berdampak luas. Mengguncang stabilitas Eropa. Memengaruhi harga energi dan perdagangan global. Menambah tekanan diplomatik antara Barat dan Rusia. Jadi, sobat geopolitik, insiden mencegat pesawat Rusia di Laut Baltik ini bukan sekadar cerita dua jet tempur Jerman yang lepas landas. Ini adalah cermin dari perang bayangan yang sedang berlangsung antara NATO dan Rusia. Laut Baltik ini menjadi salah satu titik rawan di mana percikan kecil bisa menyalakan api perang besar. Pertanyaannya, sampai kapan kedua pihak bisa menahan diri? Apakah Laut Baltik akan menjadi front baru Perang Dunia Ketiga?